Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali lagi ke YouTube channel Suara Official. Nah, teman-teman sekalian, kemarin aku sudah sharing kepada teman-teman semua bagaimana kehidupan aku ketika di hutan. Itulah beberapa gambaran yang bisa kita ambil dan beberapa hikmah yang bisa kita petik juga, bahwasannya hidup di hutan dengan hidup di kota itu sangat berbeda sekali. Terutama seperti aku pribadi itu merasa sangat kesulitan tinggal di hutan. Karena kenapa? Karena biasanya kegiatan aku sehari-hari ya belajar online melalui aplikasi Zoom Meeting. Kemudian aku pun juga terkadang mengajar, yang mana itu sangat sekali diperlukan yang namanya internet ataupun listrik pastinya. Karena walaupun ada internet juga, tapi kalau tidak ada listrik ya sangat sulit juga ya. Kan HP harus dicas. Nah, kemudian banyak juga kemarin ada beberapa di antara teman-teman yang bertanya, "Kak, kan ketika di hutan tidak ada yang namanya lampu listrik, kemudian juga tidak ada jaringan internet. Apa saja sih kegiatan Kakak dan apa saja yang Kakak lakukan di sana?" Nah, jadi teman-teman sekalian, ketika aku tinggal di hutan, jadi kegiatan yang aktivitas sehari-hari yang aku lakukan adalah salah satunya yang pertama pastinya adalah mengulang kembali hafalan, karena itu sudah menjadi suatu kewajiban ya. Apalagi kalau kita sudah menghafalkan Al-Quran, itu harus kita murojaah. Kalau kita tidak murojaah, maka hafalan itu akan hilang. Nah, jadi kegiatan aktivitas aku sehari-hari di sana yang pertama itu udah pasti adalah murojaah. Pokoknya murojaah itu setelah ba'da subuh, kemudian dan setelah ba'da maghrib. Jadi kalau siangnya biasanya aku tidur. Karena kenapa? Karena siangnya ini sangat panas sekali. Jadi ketika merasa terganggu saja ketika memurojaah hafalan. Dan itu pun siang-siang aku tidak bisa tidur. Karena kenapa? Karena sudah panas, kemudian ditambah lagi banyak nyamuk. Mending kalau nyamuk ada lalat dan ada yang lebih menyeramkan lagi sih. Dia lebih kecil dari nyamuk. Kalau orang sana sebutnya darah sisi, tapi nggak tahu ya kalau bahasa Indonesianya apa. Nah, itu yang membuat aku pribadi sulit ketika di waktu siang untuk murojaah hafalan. Terkadang aku pun istirahat ketika di waktu siang itu sangat sulit sekali. Nah, kemudian setelah itu kegiatan yang aku lakukan adalah diantaranya seperti memberi makanan kepada ayam, kemudian menimba air dari sumur. Nah, itulah kegiatan sehari-hari yang kulakukan. Pastinya di antara kegiatan itu yang paling rutinitas yang kulakukan adalah ketika memurojaah hafalan. Nah, kenapa sih Kak tidak ikut berkebun juga? Sebenarnya aku pribadi bisa untuk berkebun, tapi yang mana ketika di waktu itu ya aku lebih memfokuskan saja untuk hafalan Al-Quran ya. Terutama aku jujur ketika berkebun itu sebenarnya agak merasa kesulitan. Karena kenapa? Karena mungkin tidak terbiasa dari kecilnya. Nah, karena dari kecilnya ya kita hanya terbiasa dengan belajar dan belajar. Jadi ketika aku berada di sana di kebun, jadi aku lebih sering memurojaah beberapa hafalan Al-Quran. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau teman-teman sekalian penasaran apa saja aktivitas yang aku lakukan, nah itulah aktivitas yang aku lakukan. Nah, teman-teman sekalian mungkin mau lihat ada beberapa gambaran yang aku ambil, video yang aku ambil ketika aku berada di sana di hutan dalam rumah orang tuaku. Sebenarnya untuk rumah sendiri, rumah orang tuaku ada di Tembilahan, cuman karena kebunnya ada di Pad Semoga ini, jadi mereka fokus untuk di kebun Semoga ini. Jadi membuat seperti rumah pondok-pondok. Jadi teman-teman sekalian kalau melihat pondok orang tuaku, jadi teman-teman bisa lihat ini videonya. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Baik teman-teman sekalian, jadi pada kesempatan ini yaitu saya sedang menuju perjalanan ke kampung halaman, yaitu tepatnya di Semoga. Nah, di Parit Semoga ini teman-teman sekalian, kalian bisa melihat di depan ada rumah gubuk atau rumah pondok. Nah, itu adalah rumah orang tua saya saat ini. Karena saat ini orang tua saya sedang berkebun
Nah, ini kebunnya ya teman-teman. Nah, biasanya mayoritasnya orang-orang Riau di daerah hilir seperti Tembilahan, Guntung, dan lain-lainnya, mereka berkebun, pekerjaan sehari-harinya ya teman-teman sekalian. Nah, yuk kita lihat. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya dari Pekanbaru menuju ke sini itu melalui kapal. Nah, ini jalur masuk kapalnya ya, bot ya. Nah, ini tuh kecil kan teman-teman. Jadi nanti singgah di pelabuhan di 00, naik pancung, kemudian setelah dari naik pancung baru naik bot kecil, baru bisa masuk ke dalam. Nah ya teman-teman, kita jalan-jalan ya. Nah, lihat teman-teman sekalian, inilah yang disebut dengan kebun ya, kebun kalau di daerah Tembilahan. Tapi saya pribadi sangat asyik dan senang ya, enjoy, karena ini merupakan sebuah pengalaman seperti itu, pengalaman yang sangat berharga ya. Tuh, biasanya kita sudah terbiasa menghirup udara di kota yang mana penuh kendaraan, gedung tinggi-tinggi. Namun kalau di kebun ya inilah, tuh hanya kebun saja yang meluas, membentang luas. Dan lebih asiknya lagi, kalau di kebun ini kita hidup sangat sehat. Kenapa? Karena polusi udaranya sangat baik dan bagus sekali, dikarenakan tidak ada kendaraan seperti motor dan lain-lainnya. Jadi sehingga kita mendapatkan udara yang sangat baik. Nah teman-teman sekalian, di sini juga apa saja sih kegiatan dan aktivitas jika di kebun? Banyak ya teman-teman. Di antaranya selain kita berkebun, pastinya kita juga memelihara ayam. Nah ini teman-teman ya. Jadi kalau kita di kebun memelihara ayam itu sangat mudah. Kenapa? Karena tidak ada rumah di samping halaman. Nah ini ayam-ayamnya teman-teman sekalian. Tuh banyak kan. Kalau kita melihara di kota sangat sulit. Itulah keenakan atau kelebihan ketika kita tinggal di kebun. Nah kemudian selain kita ayam juga, kita juga menanam beberapa tanaman. Nah seperti ini ada bunga sop, tapi sudah mati ya. Ya. Kemudian menanam beberapa bunga-bunga. Ya, itulah aktivitas sehari-hari kita, hanya mengurus ayam, kemudian berkebun, selebihnya menebas rumput-rumput yang panjang. Ya, kemudian cuman kalau ke kebun saya rekomendasikan untuk membawa shovel atau membawa ya setidaknya yang tidak digigit nyamuk nantinya, karena di kebun itu sangat banyak sekali nyamuk. Tidak hanya nyamuk, yang lebih bahaya itu ada sisik. Dia kecil, tak terlihat, tapi menggigit, sangat mematikan. Dan gatal. Ya, sangat gatal. Oh, bahasa Indonesianya agas. Oh, bahasa Banjarnya agas. Nah, ini ya teman-teman. Kita doakan semoga sawitnya cepat berbuah. Kelapanya juga cepat berbuah, pinangnya juga cepat berbuah. Kemudian semak-semaknya semoga cepat dihilangkan. Oke teman-teman sekalian, nah inilah beberapa pengalaman yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua berkaitan tentang kehidupan di kebun. Oh ya, satu lagi, kalau teman-teman hidup di kebun ini, yang sulit salah satu adalah internet ya, karena di sini internet sangat sulit sekali. Kemudian juga kita tidak ada listrik, jadi kalau malam kita menggunakan lampu pelita ya. Jadi teman-teman yang ingin mencoba atau bereksperimen ya, atau ingin mencoba sesuatu hal yang baru, silahkan berkunjung ke kebun. Mungkin sudah bosan dengan kehidupan di kota, yang mana di depan kota kita semua sudah terpenuhi, tapi di kebun walaupun kita hanya di kebun hanya sebatas, tapi kita bisa lebih mengekspor lebih banyak dibandingkan di kota. Nah udah ya teman-teman sekalian, karena sudah banyak nyamuk juga, udah banyak sisik, jadi saya akhiri. Oke, bye bye.
video yang teman-teman lihat, itulah yang aku rasakan. Jadi aku tidur di sana, kemudian makan dan lain-lainnya, aktivitas sehari-harinya di sana. Jadi dengan keadaan seperti itu, ya aku pribadi pun tidak bisa banyak melakukan aktivitas lainnya. Biasanya kan kalau misalnya di kota, kalau kita bosan jenuh, kita bisa nge-gym, kemudian kita bisa olahraga, kemudian kita bisa eh, pergi ke jalan-jalan ke tempat yang lain. Nah, kalau di sana karena semuanya terbatas, otomatis kita hanya stay di rumah saja. Kemudian ya itu tadi, sambil perbanyak merajah hafalan ya. Apalagi kalau untuk merajah hafalan sih sangat cocok sekali ya tempat seperti itu. Salah satunya adalah tenang, tidak berisik, kemudian kita juga bisa lebih tenang lagi. Nah, tapi yang membuat sulit itu adalah seperti nyamuk ya, biasa, jadi kita sangat terganggu sekali. Dan aku pun ketika biasanya nyamuk nih sudah banyak, kemudian ada lalat, tambah lagi yang tadi itu yang kecil-kecil sisi itu, ketika menggigit itu sangat sakit sekali. Jadi biasanya yang aku lakukan adalah kalau membakar kalau membakar obat nyamuk itu kurang mempan. Karena kenapa? Karena saking sudah banyaknya. Kalau di kota mungkin masih bisa. Nah, jadi salah satu yang aku lakukan, jadi ketika nanti teman-teman suatu saat pergi ke hutan ya, kemudian mencoba untuk tinggal di hutan, ya itu pasti akan banyak sekali nyamuk, dan itu sudah hal yang lumrah biasanya bagi orang yang bermain ke hutan. Nah, aku ada cara mengatasinya adalah membakar kotak telur ya. Yang membakar kotak telur. Jadi ketika aku membakar kotak telur tersebut, sehingga menimbulkan asap yang banyak ya, dan asap yang banyak itu mungkin lebih efektif untuk mengusir seperti nyamuk, kemudian sisik dan lain-lainnya, dan itu lebih efektif yang kurasakan. Nah, jadi teman-teman sekalian, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil pada video ini? Pelajaran yang dapat kita ambil adalah bahwasannya, satu, teruslah kita memandang ke bawah ketika kita berbicara tentang duniawi. Teruslah kita pandang ke atas ketika kita berbicara tentang ukhrawi. Artinya, apa yang kita rasakan saat ini itu belum tentu dirasakan oleh orang lain. Mungkin kita merasakan saat ini sangat sulit untuk makan saja susah, apalagi di masa pandemi COVID-19 seperti ini. Tapi ingatlah teman-teman sekalian, ada yang lebih sulit, masih banyak orang yang lebih sulit di bawah kita. Jadi itu yang harus kita syukuri. Kemudian ketika kita berbicara tentang ukhrawi, maka pandanglah ke atas. Apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah sholat dengan khusyuk? Apakah kita sudah mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Masih banyak di atas kita yang lebih khusyuk ibadahnya, yang lebih alim, yang lebih khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh dari itu, ketika berbicara tentang ukhrawi, maka pandanglah ke atas. Kemudian berbicara tentang duniawi, maka pandanglah ke bawah, sehingga kita terus akan menimbulkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, semoga video kesempatan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.